Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika sidang proposal ini tidak mesti kamu atau setiap peserta itu bisa dikatakan lulus atau tidak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sabirin MAK CPE yang mana menjadi dosen pembahas seminar proposal saya pada hari ini. Baiklah, di sini saya mengangkat judul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat PSAK nomor 109 pada Lembaga Zakat Baitul Mal Hidayatullah Pontianak. Institusi zakat, infak sedekah atau lazis. Secara demografiknya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan secara kulturalnya kewajiban zakat, berinfak dan sedekah ini jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Di dalam Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai organisasi profesi akuntansi di Indonesia, berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPS. Di dalam pengelolaan zakat, mal dan fitrah, pemerintah menyerahkan kepada Basnas, Lembaga Amil Zakat, LAS dan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah. Yang di sini ada batasan masalah. Batasan masalahnya ada tiga. Yang pertama, apakah laporan keuangan lembaga zakat Baitul Mal Hidayatullah menerapkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan akuntansi yang sesuai dengan PSAK Syariah nomor 109? Yang kedua, bagaimana pengukuran laporan keuangan pada lembaga zakat Baitul Mal Hidayatullah? Apakah sesuai dengan PSAK nomor 109? Yang ketiga, bagaimana penyajian dan pengungkapannya mengenai laporan keuangan pada lembaga zakat Baitul Mal Hidayatullah apakah sesuai dengan PSAK nomor 109? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika sidang proposal ini tidak mesti kamu atau setiap peserta itu bisa dikatakan lulus atau tidak ya. Iya Pak. Jadi kemungkinannya ada dua, jadi tidak mesti lulus, bisa juga mengulang. Oke. Silakan kamu persiapkan diri dan mental ya. Iya Pak. Ada beberapa yang menjadi catatan saya. Kalau saya bilang ini secara keseluruhan proposal kamu ini tidak lengkap. Ya, kalau keutuhan proposal kamu ini ya hanya sekitar 60 sampai 70% aja lah gitu. Selebihnya itu jadi kekurangan dalam proposal kamu ini masih sangat banyak. Banyak sekali ya saya bilang dari segi cara kamu menulis di pendahuluan, di latar belakang, di rumusan masalah, terutama di metode penelitian itu sangat-sangat kurang ya. Dua poin itu penting dalam penyusunan proposal. Seharusnya sih itu menjadi acuan ketika menulis itu yang dikuatkan tuh itu. Ini yang ringan. Yang pertama referensi kamu. Iya Pak. Referensi yang kamu gunakan, yang kamu tulis di sini hampir sebagian besar tidak ada referensi. Di bab 1 aja itu dilihat. Sama sekali tidak ada referensi yang kamu masukkan di situ. Dalam misalnya daftar pustaka, tidak ada sama sekali saya temukan satupun referensi di penyusunan bab 1 kamu. Satu, ya menurut saya sih hebat ya, kamu bisa tulis itu tanpa ada referensi itu hebat. Cuman mengada-ngada aja, tidak mungkin menulis skripsi tanpa referensi itu nggak mungkin. Nah ini kekurangan kamu yang sangat fatal sekali. Jadi Iya Pak. tidak ada satupun referensi di bab 1. Yang kedua, terkait dengan kepentingan dari penelitian ini. Sama sekali tidak ada masalah yang kamu tulis dalam penelitian ini. Penelitian itu, akarnya itu masalah, ya, Rosalina ya. Iya Pak. Nah, dan itu harusnya sudah tuntas di mata kuliah metode penelitian.
Jadi penelitian itu berangkat dari masalah yang harus kita pecahkan. Makanya di skripsi itu ada namanya solusi. Nah, disitulah memecahkan masalah dengan memberikan solusi. Solusinya apa? Di sini kamu tidak menguraikan permasalahannya. Misalnya masalahnya itu apa? Oh, banyak yang tidak menggunakan atau laporan keuangan yang tidak standar sehingga banyak sekali dana zakat yang tidak dilaporkan itu sesuai kenyataan. Atau misalnya banyak terjadi penyelewengan dalam pendistribusian dana zakat. Nah, itu kan masalah. Karena tadi ini muncul karena penyusunan laporan keuangan itu tidak mengacu kepada standar. Nah, itu masalah. Harusnya data itu ada kamu Iya, Pak. tampilkan. Yang selanjutnya tidak ada sama sekali data-data yang kamu tampilkan di proposal kamu. Jadi penelitian itu selain masalah, kekuatannya itu ada pada data. Jadi kalau kamu tidak ada menampilkan data, ini all in semuanya ini hanya asumsi kamu. Dan asumsi itu tidak bisa dikatakan benar. Yang namanya juga asumsi kan. Sesuatu itu bisa kita katakan benar kalau ada datanya. Misalnya saya berpendapat tadi, banyak yang banyak Basnas atau lembaga zakat itu yang bermasalah dari segi pendistribusian. Selagi tidak ada datanya, artinya itu hanya asumsi, tidak bisa dikatakan benar. Dia akan menjadi benar dalam proses penelitian ketika kita menampilkan datanya. Oh, misalnya ada di Kalbar, ada sekian ini yang bermasalah 3 atau 4. Nah, itulah yang bisa kita sebut dengan data. Ya. Oke, selanjutnya, di pendahuluan kamu tidak menuliskan dukungan dari penelitian terdahulu. Itu bukan dalam bentuk tabel ya, tapi narasi. Jadi kamu jelaskan bahwa oh penelitian kamu ini bukan penelitian yang baru dan ini layak untuk diteliti. Kenapa? Karena sudah ada peneliti sebelumnya. Kamu tinggal mengembangkan dari proses penelitian. Nah, ini sama sekali tidak ada. Apakah ini memang penelitian yang sangat baru? Tapi saya rasa tidak, karena tulisan ini sudah banyak sekali di internet. Jadi itu sama sekali tidak ada. Selanjutnya, kamu juga tidak menjelaskan karena tidak ada dukungan penelitian terdahulu. Kamu juga akhirnya tidak menjelaskan apa yang membedakan penelitian kamu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu harus kamu narasikan ya. Jadi, selanjutnya apa? Tingkat kepentingan dari penelitian kamu ini apa? Ini juga tidak ada kamu menjelaskannya. Eh, Penelitian itu kan kalau ada masalah, ada data, dan juga tingkat kepentingannya. Ini kalau tidak diteliti akan menimbulkan banyak masalah. Nah, itulah kenapa penelitian itu harus ada tingkat urgensinya atau tingkat kepentingannya. Salina. Dan ini tidak saya temukan di proses menulis kamu di bab satu. Dan ini sangat fatal. Semua ini tidak ada di bab 1 itu fatal sekali ya, Rosalina. Sangat Iya, sulit untuk kamu bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya di bab 3. Di bab 3 ini ampun banget. Tidak ada sama sekali. Bab 3 itu kan menggambarkan ya. Nanti iya, kan bagaimana? Kamu punya pertanyaan penelitian di bab 1. Cara menjawabnya itu ada di bab 3. Bab 1 itu kan bicara tentang apa? Apa masalahnya? Apa pertanyaan penelitian kamu? Cara menjawabnya gimana? Ada di bab 3. Karena kita belajar tentang metode. Kamu harus menulis tentang metode. Nah, metode ini how? Bagaimana cara menjawab pertanyaan kamu yang ada di bab 1? Sementara bab 3 kamu ala cuman segitu gitu, nggak ada sama sekali yang kamu gambarkan di situ. Jadi ini sangat-sangat fatal dan kurang. Terus sudahlah kurang, referensi yang kamu gunakan juga sangat tua, 2006. Kamu bayangkan sekarang sudah tahun berapa ya? Kamu iya, tampilkan Pak. 2021, yang kamu tampilkan 2026. Nah, banyak sekali yang harus kamu perbaiki di uh, tulisan kamu ini, dan sangat susah sebenarnya untuk membuat apa ya, uh, susah sekali rasanya. Lah, tak apalah. Uh, dengan kekurangan kamu ini, saya juga gimana ya, tapi udahlah nggak apa-apa.
proses perbaikan kamu ya ini ya. Iya, Pak. Bab 1 tuh banyak sekali, bab 3 banyak sekali. Bimbingan. Kenapa bab 2 tidak saya bahas? Karena bab 2 itu kebanyakan hanya mengcopy paste saja. Uh, Kalau ditanya juga belum tentu tahu. Iya, Pak. Saya fokus di bab 1 dan di bab 3. Bab 1 bicara tentang apa dan bab 3 bicara tentang bagaimana. Itu harus kamu terjawab di tulisan kamu. Dan gimana cara kamu menjawabnya kalau tulisan kamu hanya begini. Misal teknik analisis data. Diperlukan alat analisis apa dia itu apa. Iya. Tidak kamu sebutkan. Tingkat informasi cara membandingkan pernyataan. Nah, kan otomatis. Masalah kamu tadi sudah ada kamu sebutkan, misalnya tidak ada tadi kamu cerita. Tidak ada yang menggunakan itu atau masih ada yang kurang dengan standar, tidak sesuai standar. Ya susah lah. Ini penulisan sudah selesai di bab 1 sebenarnya. Tapi bisa kamu lanjutkan kalau kamu bisa mengolah kata-katanya lagi lebih baik lah ya. Insya Allah, Pak. Saya rasa cukup sekian ya, Rosalina. Sebentar saya bacakan hasil berita acaranya dulu. Ya, Pak. Rosalina, Ya, Pak. saya sudah terima berita acaranya dari akademik. Saya bacakan ya hasil berita acara kamu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semua yang proposal itu bisa melanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya. Artinya ya ini menentukan apakah kamu akan sidang ulang atau tidak. Siapa? Saya memang tidak pernah main-main ya, Rosalina ya. Karena Ya, sulit membimbing yang banyak kurangnya itu sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara ujian proposal skripsi pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Desember tahun 2021 dengan hasil diterima dengan catatan terlampir. Alhamdulillah. Pontianak